Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Abu Sayyid 85 Palembang. Oke guys, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mudah-mudahan teman-teman sekalian yang berada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang penuh dengan kebahagiaan, keadaan yang dimana kita tidak merasa ada sebuah persoalan yang terlalu besar yang menyelimuti di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, pada malam hari ini Abu Samir menyempatkan diri untuk membuat konten ya. Jam 10 lewat 10 menit ya, lebih kurang. Malam hari ini kita akan membahas tentang persoalan bagaimana cara melepaskan bukhul-bukhul sihir atau bukhul-bukhul dari jin. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam As-Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitanu ala fafiyatin ahadikum idza huwa nama salasa uqati yadirrubu ala makani kulli uqdam alaika lailun tawibun farqud fainis tayqadha fadhakarallahi in halat uqadah fain tawadda'a in halat uqadat fain sala in halat uqadatan fa asbaha nasitan tayyibun nafsi wa illa asbaha ghabisan nafsi kaslan. Ketika salah seorang di antara kamu tidur, setan akan memikat 3 bukhul pada sudut kepalanya, dan dia memukulkan pada setiap anggota badannya yang ia ikat dengan bukhul dan mengatakan, kamu mempunyai malam yang panjang, tidurlah dengan pulas. Apabila dia bangun, lantas dia berzikir kepada Allah, membaca doa bangun tidur, 1 bukhul akan lepas. Apabila dia berwudu, 1 bukhul lagi akan lepas. Dan apabila dia melakukan salat sunnah 2 rakaat, 1 bukhul lagi akan terlepas hingga pada pagi harinya. Dia menjadi orang yang sangat giat, mempunyai jiwa yang baik, stabil, dan kalau tidak demikian jiwanya akan menjadi buruk dan pemalas. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan bukhul-bukhul ikatan ini. Ada yang berpendapat maksudnya adalah bukhul yang sesungguhnya, artinya ikatan pengaruh sihir kepada manusia yang menghalangi melakukan qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min sardin nafathati fil uqad, dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan wanita dan tukang sihir yang menghembuskan pada bukhul-bukhul. Surat Al-Falaq ayat keempat. Nah, di sini ada 10 cara untuk melepaskan bukhul tersebut ya. Anda harus melakukan beberapa perkara, yaitu berwudu sebelum tidur,
Sebab di dalam As-Sahihain disebutkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Bara bin Azib, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila kamu hendak mendatangi tempat tidurmu, berwudulah sebagaimana kamu berwudu untuk melakukan sholat. Yang kedua yaitu melakukan sholat witir sebelum tidur. Ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar bahwa dia berkata, tidak seorang berada di pagi hari tanpa melakukan sholat witir, melainkan pada kepalanya terdapat jarir seukuran 70 siku. Hafiz Ibnu Hajar berkata, hadis Ibnu Umar radhiyallahu ini meriwayatkan Sa'id bin Mansur dengan sanad yang baik. Namun jika Anda terbangun sebelum waktu subuh lalu melakukan salat witir, sungguh hal itu merupakan kenikmatan yang besar. Yang ketiga yaitu gabungkanlah kedua telapak tangan Anda dan bacalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas padanya. Selanjutnya tiuplah keduanya, kemudian sentuhlah anggota tubuh Anda bagian mana saja yang dapat terjangkau, ya, sebagaimana cara ruqyah mandiri yang sudah kami ajarkan. Yang keempat yaitu membaca surah Al-Baqarah. Di dalam As-Sahih terdapat riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Al-ayatani min akhir suratil Baqarati man qara'aha fi lailatin kafatah." Dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, baru siapa yang membaca di malam hari ini saya hal itu mencukupinya. Dan juga ini diterangkan dalam sebuah hadis An-Nawawi. Yang kelima, bacalah salah surah Al-Quran, karena di dalam sebuah hadis marfu Imam Ahmad Tirmidzi meriwayatkan dari Sa'ad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, tidaklah seorang muslim hendak pergi menuju pembaringannya dengan membaca Al-Quran. Ya. Yang keenam, kami anjurkan agar membaca ayat Al-Kursi dengan penuh perenungan dan pemahaman, sebab dia dapat memelihara Anda dari godaan setan hingga pagi hari. Hal ini juga dinyatakan dalam hadis Sahih Bukhari, ya, dari hadis Abu Hurairah, Sunan At-Tirmidzi dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari dan Sunan Ibnu Hibban dari hadis Ubay bin Ka'ab. Yang ketujuh, bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Hal ini juga ditetapkan dalam As-Sahihain dari hadis Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Yang kedelapan, letakkan tangan kanan Anda di bawah pipi kanan, lalu tidur di atas lambung kanan Anda, dan ucapkanlah bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta namsi farhamha wa in arsaltaha fahfaz bima tahfadhu bihi ibadaka sholihin. Ya, dengan menyebutkan namamu ya Allah, aku meletakkan dan mengangkat lambungku jika engkau menahan jiwaku, menghidupkanku kembali, rahmatilah aku, dan jika engkau mengirimnya, berilah dia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Kemudian yang sembilan yaitu mengucapkan doa Bismillahirrahmanirrahim, jambi Allahumma firli zambi wa akhsi sayfani wa fukkarihani waj'alni finnadil a'la. Dengan menyebut nama Allah, aku meletakkan, ya, lambungku, ya Allah, ampunilah dosaku, hinakanlah setanku, lepaskanlah godaan tawananku, jadikanlah aku berada pada derajat yang tinggi bersama hamba-Mu yang mulia. Yang terakhir, berzikir kepada Allah hingga tidur. Zabir bin Abdullah radhiyallahu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang menghampiri tempat tidurnya, malaikat dan setan berlama-lama mendatanginya. Malaikat berkata kepadanya, tutuplah harimu dengan kebaikan. Sementara setan juga berkata kepadanya, tutuplah harimu dengan kejahatan. Jika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dia tertidur, malaikat akan mengusir setan dan dia terjaga dari memelihara hingga dia terbangun. Malaikat dan
setan berlama-lama menghampirinya. Malaikat berkata, harimu dan kebaikanmu. Sementara setan juga berkata, bukanlah harimu dengan kejahatan. Ya, jadi teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan malam hari ini, ya, saya menjelaskan bagaimana caranya agar kita terhindar daripada bohong-bohong tersebut. Ya, alangkah lebih baiknya kita selalu senantiasa melakukan amalan-amalan sunnah. Jika kita mampu melaksanakannya, mudah-mudahan kita terhindar daripada gangguan setan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya apabila ada kesalahan kata, baik penyampaian ataupun pembacaan daripada hadis-hadis yang disebutkan dalam narasi tersebut, ya. Karena kita juga masih belajar. Sekali lagi kami bukan ustadz, ya. Kami juga sekali lagi kami bukan ustadz, gitu ya. Kita belajar bersama. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Abu Samil. Mudah-mudahan bisa berkembang, dan buat teman-teman sekalian diberikan kesuksesan, ya. Kita sukses bersama, gitu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.